Pada Jumat 12 Juni 2026, di Bundaran HI terjadi demo besar-besaran. Ya, demo kembali terjadi di Jakarta. Kita akan membahas fakta-fakta terkait demo yang terjadi pada 12 Juni 2026, yang mana ini terkait dengan kenaikan harga, hentikan program MBG, hingga hentikan proyek Koperasi Merah Putih. Lantas bagaimanakah fakta ini? Demi ikut fakta-fakta tentang demo yang terjadi di Bundaran HI, demo mahasiswa Indonesia bangkrut, protes harga BBM hingga stop MBG. Gelombang demo mahasiswa mewarnai Jakarta pada Jumat 12 Juni kemarin. Ada 5 tuntutan yang dibawa. Kali ini, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, menjadi titik utama aksi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa. Mereka membawa isu ekonomi nasional hingga kritik terhadap sejumlah program pemerintah. Aksi bertajuk Indonesia Bangkrut tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 WIB dan diperkirakan diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai kampus serta kelompok masyarakat sipil. Masa aksi berasal dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sejumlah perguruan tinggi, diantaranya Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, bersama Serikat Perempuan Indonesia, Front Mahasiswa Nasional, hingga sebagian pengemudi ojek online. Koordinator aksi dari kalangan mahasiswa menyebut, demonstrasi kali ini membawa 5 tuntutan utama yang merupakan hasil konsolidasi internal organisasi mahasiswa. Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Cataristo, mengatakan seluruh poin tuntutan telah dibahas bersama seluruh unsur BEM Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia sebelum aksi digelar. Jadi ada 5 pokok tuntutan kami besok sudah terangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI, ujar Dimas Kamis 11 Juni 2026. Adapun 5 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah: panitia aksi memastikan demonstrasi yang berlangsung di Bundaran HI tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menyampaikan aspirasi serupa. Pihak penyelenggara menegaskan agenda tersebut tidak berada di bawah afiliasi kelompok tertentu, tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu, tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa manapun. Aksi Indonesia Bangkrut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai menambah tekanan terhadap masyarakat. Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu isu yang paling disorot peserta aksi karena dianggap berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat. Di lapangan parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Universitas Indonesia atau UI, Jumat 12 Juni pukul 9 WIB, ratusan mahasiswa mulai berkumpul. Menjelang pukul 11, jumlah mahasiswa semakin banyak mencapai ribuan. Para mahasiswa hanya menggunakan 2 warna baju hitam dan jaket kuning jas alma mater kebanggaan mahasiswa UI.
Mereka akan bertolak menuju Bundaran HI Jakarta Pusat untuk mengikuti aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Ketua BEM UI Yatalattaf Maksum Imawan mengungkapkan alasannya mengenakan pakaian hitam. Atof mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan program yang memboroskan anggaran serta berhenti berikilah dari kondisi krisis yang ada. Menurut Atof, aksi ini membawa tagar Menuju Indonesia Bangkrut sebagai peringatan terhadap kemunduran di sektor ekonomi, demokrasi, dan moralitas bangsa. Dia lalu menjelaskan makna penggunaan pakaian serba hitam. Ini menyimbolkan pupusnya harapan dan kondisi yang mengarah ke kegelapan, katanya. Tak cuma di Jakarta, aksi gelombang demo mahasiswa Jumat 12 Juni kemarin juga terjadi di Jawa Tengah, yakni Semarang dan Solo. Di Semarang, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Diponegoro bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur dan DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Sementara di Solo, mahasiswa mengepung DPRD Solo, mereka memblokir jalan dan menutup rangkaian aksi dengan membakar spanduk. Di Semarang, dalam aksi bertajuk Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, rakyat menggugat itu diikuti oleh sekitar 400 massa aksi. Pantauan di lapangan, peserta aksi tiba di gerbang kantor DPRD Jateng mulai pukul 16.07 WIB. Mereka lantas melakukan penempelan sejumlah poster tuntutan diantaranya. Warganya empot-empotan, pemerintah malah main rumah-rumahan, diam tak akan melindungimu, dan lainnya. Teriakan kata revolusi juga berulang kali menggema dalam aksi tersebut. Sementara di balik gerbang DPRD Jateng terdapat ratusan personel kepolisian yang berjaga terdiri dari personel anti hura-hura, intelijen, hingga brimob. Para massa aksi juga sempat menantang aparat kepolisian untuk menemui mereka. Massa aksi melontarkan kalimat tantangan kepada polisi yang bertugas karena resah akan pengesahan Undang-Undang Polri. Masa aksi mulai memanas pada pukul 16.55. Sejumlah masa aksi mulai mencoba menaiki pintu gerbang besi DPRD Jateng setinggi 3 meter yang baru saja direnovasi. Namun aksi massa tersebut berangsur mundur selepas mereka membacakan aksi tuntutan pada saat menjelang petang. Majid mengungkap aksi mahasiswa Undip turun ke jalan karena sudah jengah kepada pemerintah. Ia menilai mahasiswa jengah karena kerusakan pemerintah saat ini sudah mencapai 90%. Indikator kerusakan itu, lanjut dia, bisa dilihat dari berbagai sektor seperti tingginya penerbitan surat utang, nilai tukar rupiah yang anjlok, dan masih bebalnya pemerintah dengan terus mempertahankan proyek-proyek bakar duit seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Proyek tersebut jauh dari rencana awal yang diklaim dapat bermanfaat kepada masyarakat. Kini justru sebaliknya, proyek itu sama sekali tidak berdampak ke masyarakat. Kondisi itu semakin miris bagi warga Jawa Tengah karena memiliki Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Mereka menilai Gubernur Jawa Tengah tidak bisa menyikapi dampak ekonomi global ini ke wilayahnya. Jangankan untuk menyelesaikan persoalan itu, gubernur juga masih gagap dengan berbagai persoalan lokal seperti konflik agraria dan pesisir di Jawa Tengah akibat proyek strategis nasional yang tak kunjung diselesaikan. Dari aksi ini, mereka berharap pemerintah secepatnya untuk mengevaluasi seluruh kebijakan terutama proyek MBG. Walaupun MBG sudah diefisiensikan, tetapi anggaran hasil efisiensi itu hendaknya disalurkan ke dana-dana jaminan sosial, subsidi pupuk, penambahan anggaran BPJS, dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin. Ia juga meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM, memperkuat nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dalam jangka waktu 7 kali 24 jam. Kemudian adalah turunkan harga obat-obatan. Selanjutnya adalah segarkan audit dan keluarkan dana Danantara.
Selanjutnya, kembalikan hak-hak tanah petani dan hapuskan PSN untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20%, lalu realisasikan janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Peserta aksi Michelle, 19 tahun, mengaku ikut turun ke jalan karena merasa resah dengan kondisi negara saat ini. Ia mengaku akibat ulah pemerintah merasakan sejumlah dampaknya, seperti harus ikut merasakan kenaikan harga Pertamax. Gentaran saya tidak menggunakan Pertamax, tapi orang menengah sekarang cari substitusinya yang lebih murah, jadi mereka ikut beli Pertamax. Akhirnya barang ini nanti bisa jadi semakin langka, terangnya. Mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu juga merasakan dampak ekonomi karena sejumlah barang konsumsi mahal. Ia pun kini lebih berhemat. Di tengah kondisi seperti sekarang, ia pun heran atas pendirian pemerintah yang tetap mempertahankan MBG. Padahal program itu sudah terbukti justru membahayakan sejumlah siswa karena keracunan. Kalau benar program ini bermanfaat bagi pelajar, mengapa saat program ini akan diefisiensikan dengan mengurangi sejumlah dapur MBG atau SPPG, bukan siswa yang menolak? Koordinator aksi dari BEM Undip, Dika Kusuma, menilai pemerintah seharusnya mengalihkan anggaran MBG ke sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya kebutuhan BBM. Aksi demonstrasi mahasiswa juga terjadi di Solo. Setelah sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi di depan gerbang DPRD, masa aksi kemudian bergerak turun ke badan jalan. Ratusan mahasiswa memenuhi ruas Jalan Adi Sucipto, tepat di depan kompleks DPRD Solo. Mereka berdiri di tengah jalan sambil terus menyuarakan tuntutan dan yel-yel melalui pengeras suara untuk membakar semangat aksi. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi dipaksa dialihkan. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kendaraan yang melintas diarahkan melalui sejumlah jalur alternatif guna menghindari titik aksi. Di tengah jalan, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Sementara itu, sejumlah pengendara terlihat memutar arah setelah mendapatkan arahan dari petugas di lapangan. Meski sempat menutup akses jalan utama, aksi demonstrasi tetap berlangsung kondusif. Hingga sore hari, massa mahasiswa masih bertahan di lokasi untuk melanjutkan rangkaian orasi. Ratusan mahasiswa itu membawa spanduk bertulis aksi protes. Salah satunya adalah bertuliskan BBM naik rakyat tercekik. Hal itu merupakan respons atas naiknya harga BBM jenis Pertamax RON 92 sebesar Rp3.950 per liter per 10 Juni 2026, di mana harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini juga berlaku untuk Pertamax Green 95 yang naik menjadi Rp17.000 per liter. Masa aksi dari Aliansi BEM Solo Raya dan masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Solo dan sekitarnya. Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan, diantaranya penghentian program MBG, perbaikan kondisi ekonomi akibat pelemahan rupiah, pembatalan RUU Polri, serta penyelesaian persoalan TPA Putri Cempo. Perwakilan BEM UNS Revaino Wijaya menyampaikan sejumlah poin tuntutan tersebut. Jelas kita ada beberapa poin tuntutan. Pertama, kita menuntut untuk pemberhentian MBG, sementara yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diperjalankan. Karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi, ungkap dia. Revaino juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan mendesak pemerintah melakukan langkah penanggulangan agar kondisi tidak semakin memburuk. Sejumlah perwakilan DPRD Kota Solo turut menemui masa aksi, diantaranya Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Solo Muhammad Bilal, Ardianto Kuswinarno, YF Sukasno, serta beberapa anggota dewan lainnya. Aksi berlangsung relatif kondusif, meski sempat menyebabkan penutupan arus lalu lintas dari Simpang Pajar Indah hingga Tugu Makuto. Setelah berlangsung beberapa jam, masa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.40 atau menjelang waktu sholat maghrib.
Sebelum bubar, sebagian massa aksi sempat membakar sejumlah spanduk di tengah Jalan Adi Sucipto, tepat di depan gedung DPRD Solo. Api sempat membesar dan asap hitam terlihat membumbung tinggi sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pengamanan DPRD Solo. Tandanya bukan ini sih ya. Nah, ini masih gelap guys. Kita nyalain, jangan pakai ini. Kita nyalain pakai ini ya. Interiornya emang masih gini. Tuh.